Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, lulus juga baik, yang gagal juga baik. Jadi ini bukan soal buruk.
Khadijah, yaitu Rasulullah SAW. Riwayatkan lebih kuat daripada hadis Bukhari. Kita pakai hadis Bukhari aja udah bangga. Rasulullah nggak pakai hadis Bukhari loh, hadis sendiri. Nggak pakai Bukhari. Tapi ketika istrinya lagi bete, lagi sedih, lagi cemburu gitu, pernah nggak Nabi ngeluarin dalil? Enggak, Nabi nggak ngeluarin dalil, tapi nunjukin akhlak. Dalil itu disampaikan oleh Nabi ketika suasananya normal, lagi nyaman. Nabi mengajarkan istri yang soleh itu kayak gini, kayak gini. Tapi kalau lagi pada ada masalah, Nabi nggak pakai dalil, akhlak yang ditunjukin. Itulah sunnah Nabi SAW. Kita pas lagi ada masalah dikit sama teman, langsung browsing. Istri yang soleha, keluar hadis-hadisnya, langsung di forward, langsung di send ke pasangan kita. Mah tuh lihat tuh hadisnya sahih loh, mah. Memangnya hadis istri doang, istrinya juga browsing. Suami yang penyabar, setelah keluar hadisnya. Jadi lempar-lemparan dalil dan nggak ada yang dapat hidayah. Harusnya terbalik. Kalau kita lagi punya masalah teman-teman dengan pasangan, nasihat untuk menasihati diri kita. Jangan cari nasihat untuk menasihati orang lain. Karena kenyataannya saya sering diundang acara kayak taklim keluarga gitu. Terus kalau yang undangnya suami, dia suka request gini, nanti boleh nggak materinya tentang istri yang soleha? Kan berarti dia nggak ngundang saya untuk mendengar nasihat kan? Tapi dia ngundang saya untuk memperdengarkan nasihat, bukan untuk mendengar nasihat. Istrinya juga gitu, Ustadz, materi bagus banget, tapi sayang suami saya nggak datang. Nah, kan? Artinya dia pengen mendapatkan nasihat buat orang lain. Padahal harusnya, alhamdulillah saya dengar ini, gak apa-apa suami saya gak dengar, yang penting saya memperbaiki diri saya dulu, insya Allah nanti Allah akan memperbaiki pasangan. Nah, Rasulullah tuh gak pernah gitu. Ada Aisyah cemburu keluar dalil, Aisyah cemburu keluar dalil, enggak. Rasulullah justru mencontohkan teladan easy going. Sering dengar kan cerita Aisyah ngambek, udah kalau kayak gini terus saya laporin nih ke ayah saya. Dia mau ngelaporin Rasul ke ayahnya Abu Bakar. Dia lupa ayahnya itu murid Rasul. Jadi kayak mau melaporkan gurunya, melaporkan kiainya kepada ayahnya, padahal ayahnya adalah murid kiai tersebut. Saya laporinnya ke ayah saya, kata Rasulullah, aku antar ya, coba. Mau dilaporin diantar, boleh, ya udah diantarin. Cuci, nyalain kendaraan. Dan by the way teman-teman, garasi Rasulullah itu asetnya kurang lebih 10 miliar ya. Nabi itu punya kendaraan untuk touring, punya kendaraan yang untuk di dalam kota, city car gitu. Kalau touring Nabi pakai
jalan naik keledai